kiri kanan aja ya. Jadi kita nanti per fraksi dulu. Golkar ya? Ya silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat siang. Pak Beni Yosua Mamoto yang saya hormati. Bapak, kalau saya lihat dalam riwayat karier Bapak ini panjang betul. Dan Bapak ini jabatannya di tempat-tempat yang serius. Bapak terakhir di Kompolnas ya Pak? Ya. Dikaitkan dengan posisinya sebagai dewas Pak. Yang namanya Dewan Pengawas itu mestinya mengawasi. Kalau orang mengawasi itu kan harus ada di atas Pak. Bagaimana cara saya melihat seseorang itu dari sini Pak? Tapi kalau kita dari atas kan bisa melihat secara jelas. Sehingga bisa efektif dan efisien. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, ada beberapa latar belakang yang saya ingin mendapatkan tanggapan dari Pak Beni. Kasus Sambo misalnya. Komentar dari Bapak sebagai Kompolnas beda kemudian. Artinya bahwa keburukan yang terjadi pada waktu itu sempat tidak terungkap Pak. Saya tidak ingin Bapak mengomentari kasus itu lagi. Tapi saya ingin agar Bapak jikalau terpilih nanti, bagaimana situasi seperti itu dapat diatasi. Sebab korupsi ini secara politik hukum kita semua sepakat. Bangsa kita sepakat. Ini adalah extraordinary crime Pak. Yang jauh lebih berat Pak. Stunting ya, lahir. Tingkat kematian di Papua itu tinggi sekali Pak. Saya mewakili Papua Tengah. Ya. Pendidikan anak-anak di sana kurang Pak. Akibat dari anggaran yang disalahgunakan. Kemarin ada info yang dikeluarkan oleh senior kami Pak Bambang Susatya. 40% APBN itu meleset Pak. Artinya hilang, nggak tahu arahnya kemana. Nah, tugas dan tanggung jawab Bapak nanti saya berdoa semoga Bapak terpilih. Ya, sangat berat, Pak. Nah, ini bagaimana? Bapak juga di sini menyinggung mengenai akuntabel dan transparan. Nah, ini kalau di dunia profesi ini sangat penting, Pak. Akuntabel, transparan, dan kompeten itu dibutuhkan di dalam profesi. Kalau kita bicara menjalankan suatu profesi secara profesional, 3 hal ini penting. Ya kan? Saya ingin mendapatkan tanggapan Bapak mengenai transparansi, Pak. Saya secara pribadi tidak percaya, Pak, penegakan hukum yang sekeras apapun, hukuman pancung sekalipun, tidak membuat manusia itu kemudian bertobat, Pak. Indikasi bahwa kejahatan di dunia ini kan semakin bertambah, Pak. Bahkan disuruh diancam masuk neraka aja nggak takut, Pak. Ya kan? Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan suatu gambaran dari Bapak. Apakah transparansi itu dibutuhkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, jikalau Bapak nanti terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas, transparansi seperti apa yang Bapak dapat jalankan
sehingga itu dapat membawa efektivitas, membawa kerja-kerja KPK ke arah profesionalisme. Ya kan? Kalau tadi Bapak sendiri menyinggung bahwa indeks korupsi kita itu turun menjadi 34 dari 100, Pak. Dulu sebelum pemerintahan yang lama ada 38. Sekarang ini 34. Artinya bahwa tugas pemerintah yang baru ini jauh lebih berat. Nah, kata-kata pemerintah itu haruslah kita tanggapi dalam arti yang luas. Pemerintah secara keseluruhan, artinya di situ ada legislatif, yudikatif, ada eksekutif. Dan badan-badan independen seperti KPK yang merupakan bagian cabang kekuasaan eksekutif. Nah, Pak, seorang ahli hukum almarhum, ya, Suryono Sukanto menulis begini, Pak. Hukum itu yang keras itu menimbulkan rasa takut. Ya, misalnya kita ini taat kepada peraturan lalu lintas karena takut sama Pak Polisi. Ya kan? Tapi lama-lama kita tuh mentaatinya karena timbul suatu rasa ada kewajiban untuk mentaatinya. Kemudian dari situ karena kewajiban itu berulang-ulang, ya, timbul kemudian budaya hukum. Pak, saya membaca sejarah orang Jepang, Pak. Awal-awalnya saya itu benar-benar kagum karena disiplinnya, Pak. Tapi kemudian saya menemukan bahwa orang Jepang itu disiplin karena kereta api, Pak. Saya pernah di Jepang, saya membaca. Dalam 1 tahun, kereta cepat itu terlambat cuma 1 menit, Pak. Menterinya tuh meminta maaf, Pak, kepada seluruh rakyat. Budaya malunya tuh ada, Pak. Ya. Jadi saya percaya bahwa penegakan hukum yang berhasil itu harus ada unsur transparansi dan harus menimbulkan budaya hukum. Di mana kita menjalankan itu karena ada rasa malunya, Pak. Saya rasa begitu dan saya ingin agar mendapatkan tanggapan sehingga kami ini di Komisi 3 ini kemudian bisa menjatuhkan pilihan kepada Bapak. Kami yakin bahwa kalau Bapak akan menjadi seorang dewas, Bapak akan menjalankan itu dengan baik dan konseptualnya jelas. Terima kasih pimpinan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih, Mbak.